waktu awal-awal saya ikut Platnas tuh berat memang rasanya. Yang pertama sih berat ninggalin keluarga, itu yang paling susah, apalagi saya udah ada anak 2 kan. Sore jam habis asar latihan lagi. Nah, yang sore ini yang berat. Sore ini kadang teknik, sampai malam. Teknik, ada fisik juga, teknik juga. Kadang kita break maghrib, sholat, lanjut lagi. Oke, nah tadi Bang, gimana tadi pengalaman selama di Platnas yang 6 bulan ninggalkan keluarga, dan yang pasti latihan di Platnas ini kan pokoknya bangun latihan, tidur, bangun tidur latihan, mau tidur, semuanya makanannya latihan lah. Gimana tuh Bang, suka dukanya selama Platnas? Ya, waktu awal-awal saya ikut Platnas tuh berat memang rasanya. Yang pertama sih berat ninggalin keluarga, itu yang paling susah, apalagi saya udah ada anak 2 kan. Itu yang paling berat. Jadi awal-awal tuh nggak jauh dari video call. Nah, untuk latihan juga berat, sangat berat malah kalau menurut saya. Lah, ya. Karena kebetulan saya belum pernah ikut pemusatan latihan untuk level nasional. Nah, karena SEA Games juga, itu SEA Games pertama saya waktu itu. Nah, jadi latihan kita 3 kali sehari. Jadi pagi itu habis sholat subuh udah turun latihan. Setengah 6 udah ke lapangan, itu latihan fisik biasanya. Nanti sampai jam 8 atau jam 9 itu selesai, sarapan, istirahat sebentar, nanti jam 11 latihan lagi. Oh, jam 11? Jam 11 latihan lagi, itu biasanya latihan core training. Nah, latihan jam 11, biasa sampai setengah 1, bersih-bersih, makan, istirahat sebentar, istirahat, tidur siang, sore jam habis asar latihan lagi. Nah, yang sore ini yang berat. Sore ini kadang teknik, sampai malam. Teknik, ada fisik juga, teknik juga. Kadang kita break maghrib, sholat, lanjut lagi. Kadang-kadang sampai jam 8 malam. Wow. Nah, itu setiap hari? Setiap hari. Liburnya ada Bang? Hanya liburnya Sabtu. Sabtu juga ada latihan pagi. Pagi masih ada Sabtu? Masih ada. Siang, sore enggak ada? Siang, sore, Minggu itu libur. Senin latihan lagi. Sampai hari-hari, terus terang ya, waktu sebulan pertama saya mau balik. Itu benar-benar bosan rasanya. Saya pikir, ngapain saya di sini gitu kan? Ini buang-buang waktu rasanya, kan capek ya, ninggalin keluarga. Itu mental tuh mulai turun tuh. Ninggalin keluarga, latihan terus sampai stres waktu itu. Memang ketemu satu tim berapa tuh Bang? 11 orang. 11 orang ya? Ada 4. Berarti cuma 15 orang setiap hari, cuma ketemu orang itu. Ketemu orang itu. Mana waktu itu pemusatannya di daerah puncak kan? Sejuk di gunung, sejuk. Wah, benar-benar lah. 1 bulan pertama saya mau kabur rasanya. Benar, rasanya mau kabur. Jadi saya mikir lagi pas mau kabur, udahlah, ini kesempatan belum tentu ada lagi ini. Untuk main di SEA Games aja udah luar biasa dalam hidup saya kan, untuk mewakili Indonesia di. Kalau untuk atlet sih, kalau saya yang pernah atlet kecil-kecilan lah. Kalau yang atlet pasti tahu. Bayangkan untuk main kejurnas saja kadang udah senang rasanya, karena di kejurnas kan, karena kita lolos kejurnas dulu kan, mewakili kabupaten, terus naik ke mewakili provinsi, apalagi ini mewakili Indonesia. Mewakilin bangsa kita gitu kan. Nah, jadi saya pikir kapan lagi ini, belum tentu ada SEA Games nanti saya bisa ada kesempatan gini. Nah, itu yang nguatin mental. Ya udahlah, jalanin aja lah semampu saya bisa gitu kan. Dan waktu itu pun di awal-awal fisik saya memang kurang memadai. Di antara kawan-kawan yang lain, teman lain. Kebetulan Abang mungkin di tim paling muda kah? Ya, kebetulan saya paling muda, paling tua maksudnya. Jadi
udah 30-an ke atas, dan di bawah saya itu jaraknya beda 4 tahun tuh. Masih 20-an abang. Iya, 20-an, rata 30 ke bawah waktu itu. Nah, jadi di rapotnya juga di bulan-bulan pertama tuh merah saya. Merah. Catatan merah terus, selalu dikasih peringatan sama pelatih. Sampai-sampai saya diingatin, kalau kamu tidak mencapai target, namamu bakal dicoret. Coret suruh balik bang ya? Suruh balik, digantikan sama yang lain. Nah itu kan akhirnya semangat mulai timbul lagi. Saya harus bisa. Itu nanamkan dalam diri, saya harus bisa, jalani, pokoknya jalani. Saya bilang kan jangan nyerah. Nah begitu proses sudah bulan kedua, itu mulai naik. Sampai-sampai saya dengar cerita itu, pengurus dari Persambi itu tidak percaya dengan data yang dikasih pelatih. Sampai dibilang pelatih markup data. Dibuat-buatnya karena waktu itu saya pernah rekor sprint 50 meter, saya paling cepat waktu itu. Karena ada latihan sprint itu saya paling cepat dari 11 atlet itu. Nah, mungkin dari situ kurang percaya kan. Semakin sini makin naik. Awalnya waktu pelatnas, saya cuma mikir yang penting saya bertahan aja di pelatnas sampai main SEA Games. Main SEA Games itu udah luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Mau menang mau kalah, yang penting saya main SEA Games. Saya mewakili Indonesia, saya tercatat di sejarah hidup saya pernah bela Indonesia di SEA Games gitu kan. Pahlawan Indonesia. Itu udah senang gitu kan. Tapi semakin akhir-akhir udah 4-5 bulan itu makin semangat. Apain saya hanya jadi peserta? Saya harus jadi juara dong. Ini kan udah ninggalkan keluarga. Udah ninggalin keluarga, udah latihan berat, sampai berkeringat, berkeluar darah apa gitu kan. Sampai ada yang nangis apa. Nah, di situ ngapain kita cuma jadi peserta di situ kan? Harus menang. Jadi targetnya waktu itu memang emas. Semua atlet targetnya emas, kita harus emas. Jadi pelatih, pengurus juga nanamkan mental kita. Lawan kalian itu latihan tidak seberat kalian. Jadi ditanamkan itu terus. Kamu bisa ngalahin karena mereka latihan tidak seberat kalian. Ingat waktu kalian nangis, kalian berdarah apa itu, ingat aja itu. Mereka tidak sampai kayak gitu kan. Nah, jadi memang waktu pas SEA Games itu pas rasanya 6 bulan berangkat ke Filipina, sempat tryout kita ke India. Nah, di India juga hasilnya bagus. Waktu itu ada tryout di India, ada tryout di Korea, sama di Uzbekistan. Kebanyakan bagus itu. Satu tim tuh hampir semuanya pernah dapat medali di situ. Rapotnya memang bagus. Nah, berjalan 6 bulan, Desember 2019 kita berangkat SEA Games. Nah, di situ memang udah siap on fire lah, Bang, udah siap fire, memang udah ibarat kata kita udah siap makan orang nih di sana nih. Berangkat ke Filipina kita mau habisin semua nih. Karena udah tertanam dalam mental nih, mereka nggak ada apa-apanya. Kita latihan lebih keras, lebih ini. Nah, di situ tuh main SEA Games, kena yang hari kedua. Nah, semifinal ketemu yang Singapura yang ngalahkan waktu di event di Bandung itu. Event di Bandung. Nah, di situ sampai sini pecah pelipisnya. Waktu itu seru juga, ada supporter dari Pontianak, ada wartawannya, ada panitia yang LO-nya di sana orang Pontianak juga. Jadi dia kasih supporter pakai bahasa Pontianak tuh. Jadi saya main juga serasa lagi main di gor sini. Teriak-teriaknya bahasa Melayu semua. Sampai dia bilang, ajarik pakai bahasa Melayu gitu kan. Biar dia tahu orang Pontianak tuh macam mana. Nah, gitu kan. Makin semangat sampai lawan tuh nyocor. Terus menang di final ketemu Thailand juga menang. Nah, udah baru akhirnya bisa mendapat emas, dan inilah medalinya. Ini kawan-kawan semuanya atlet. Kalau udah bisa mendapatkan ini luar biasa ya. Kalau saya sih tidak pernah sampai ke sini tuh. Tuh medalinya. Ini kalau di gadai-pegadaian berapa kilo nih? Philippines 2019. 30 SEA Games yang ke-30, cabang olahraganya sambo. Tuh kawan-kawan bisa lihat ya. Ini sangat kalau buat atlet, saya coba Bang ya. Iya. Nah, kalau buat atlet bisa foto, kemudian naik podium menyanyikan lagu Indonesia Raya, gimana Bang perasaannya Bang? Itu luar biasa karena untuk menaikkan bendera di negara orang lain, di kedaulatan orang lain, negara orang, dan menyanyikan lagu bangsa itu hanya
selain di kedutaan sama ini multi event kayak gini di SEA Games. Kalau kita dapat, kalau yang lain bisa nggak tangkap gitu. Yang lain nggak bisa kena tangkap, kita kok ngibarkan bendera naikkan di tiang gimana? Itu luar biasa. Saya waktu nangis pasti lah Bang ya. Nangis. Selesai udah menang itu sujud di lantai bersyukur benar-benar. Saya membayangkan dari Januari, dari yang lika-likunya yang panjang gitu kan, terus ninggalin keluarga, anak saya nyari-nyari saya, itu benar-benar terbayar semua. Iya, terbayar semua dengan ini. Alhamdulillah. Makanya kalau kita lihat biasa ketika pengalungan medali atlet Indonesia di ajang-ajang internasional, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sampai nangis. Iya. Karena kalau kalian bisa lihat nih, dia pasti membayangkan pengorbanan dia yang udah dikerjakan waktu, selama keluarga sampai berdarah-darah. Jadi kalau kita atlet latihan tuh bukan gampang ya. Mungkin kawan lihatnya tandingnya 5 menit tuh, ya 5 menit. Tapi kita mempersiapkan 5 menit itu. Cederanya lagi, saya pernah cedera berapa bulan waktu itu, sampai jalan pun sakit waktu itu. Harus diterapi sampai, ya kalau saya terus cedera bakal dicoret itu. Jadi dipaksain latihan juga. Jangan sampai nunjukin performa kita nggak bagus. Ini luar biasa. Kita tepuk tangan lah buat Bang Erik Gustam. Dia bisa dapat ini. Mungkin 2 tahun lagi di mana Bang? Di Vietnam. Belum tentu masih bisa Bang ya. Usaha pastilah ya. Usaha sih mungkin lah. Berarti kalau 32 berapa yang Vietnam berapa itu, umur Abang berapa nanti? Oh udah tua saya. Udah 35. Udah 36. Oh, udah lewat golden age ya Bang ya? Udah ini aja kemarin udah bukan golden age lagi, udah di atas golden age. Tapi itu di sini saya buktikan lah, pokoknya siapapun mau berusaha, walaupun usia atau tenaga, tapi kita yakin kita bisa, insya Allah bisa. Yang penting mau berusaha dan pantang menyerah, jangan putus asa lah. Ya, pasti kata orang proses tidak pernah mengkhianati hasil lah Bang. Betul. Inilah salah satu bukti nyata. Umur tidak jadi patokan Bang ya. Umur tidak jadi penghalang buat kita berprestasi, mendapatnya prestasi setinggi-tingginya, terutama di cabang olahraga yang kita geluti masing-masing. Jadi buat kawan-kawan semuanya, kalau kita mau menggeluti satu cabang olahraga, kita harus benar-benar lah Bang ya. Yang pasti latihan. Ya. Selain itu juga jangan lupa sama dukungan dari keluarga. Terus ini pas tanding keluarga berangkat Bang? Nggak bisa karena lebih susah lagi kalau keluarga berangkat, saya ngurus mereka. Oh iya. Karena di sana kan susah juga kan. Nah, pokoknya jangan lupa juga yang mendukung kita, keluarga, terus pengurus juga itu. Saya salam untuk pengurus Bang Junaidi, kemudian Ketua Persami Kalimantan Barat, Ko Heli. Banyak-banyak terima kasih, karena waktu saya Platnas, mereka yang benar-benar support. Kadang saya ada kebutuhan, mereka juga mendukung. Pengurus tetap mendukung lah semua. Iya, selalu mendukung. Terima kasih. Tapi selain ini juga ya kawan-kawan bisa lihat nih, banyak sekali medali-medali Bang Erik. Kalau yang ini apa nih Bang? Ini medali? Ini cabang? Hampir semua di BJJ sih. BJJ ya? Nah. Ini Copa Malaysia di Kuala Lumpur. Ini Porprov kemarin ini. Porprov. Ini Sambo nih. Sambo ya? Masih eksebisi. Ini yang Kejurnas Sambo. Ini BJJ juga. Ini di Malaysia, ini di Singapura. Ini kejuaraan Asia nih di Singapura. Kemudian ini Porprov tahun 2014. Ini sama BJJ juga. Oke, jadi lebih banyak. Kadang satu event saya bisa dapat 2 medali biasanya, karena ikut yang ada 2 kelas absolutnya biasanya. Oke. Nah, mungkin terakhir Bang, sebagai penutup, pesan-pesan Abang buat kawan-kawan kita atau adik-adik kita yang sedang menggeluti cabang olahraga apapun itu, apalagi buat kawan-kawan yang lagi mau pelada PON, itu pesan-pesannya seperti apa Bang? Silakan. Buat teman-teman, adik-adik yang sekarang lagi pelada persiapan PON atau masih ada prapon ya? Prapon ya? Masih persiapan prapon juga. Semangat berlatih ya, jangan pernah menyerah. Apapun itu, ingat tujuan kalian untuk naik podium nanti. Untuk sekarang ya, mungkin mewakili Kalimantan Barat, tapi
terus bermimpi untuk mewakili Indonesia nanti di event-event besar seperti SEA Games, Asian Games ataupun Olimpik. Itu jangan pernah menyerah. Yang penting tetap fokus. Apapun cabang olahraganya, fokus tuh. Itu aja. Oke. Baiklah kawan-kawan semuanya. Mungkin inilah ya perjalanan panjang Bang Erik Gustam bisa menembus lika-liku yang ada sehingga bisa berhasil membawa pulang medali emas SEA Games 2019 di Filipina. Semoga cerita pendek kita ini bisa memotivasi kawan-kawan semuanya dan bisa memberikan semangat kawan-kawan semuanya untuk tetap terus berjuang, untuk tetap terus berlatih untuk mencapai tujuan dan prestasi kita. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Bang Erik. Ini boleh coba balik Bang? Boleh. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Tak subscribe, tak kawan. Dadah!